Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to di konten Ghost to. Kali ini mau jalan-jalan lagi. Mumpung libur sekolah anak, mau jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah. Tapi kan kalau ke daerah Jogja itu udah biasa ya, kayak kita tuh udah beberapa kali ke sana. Sekarang mau ke Jawa Tengah yang biasanya kita cuma lewat doang. Nggak biasa sih, maksudnya pernah lewat doang, tapi belum pernah ngeksplor. Dan katanya kan kalau Jogja itu istimewa. Tapi kalau kota yang ini katanya sih bikin nyaman. Jadi kayak kalau kita mau slow living tuh tinggalnya di sini. Kita mau kemana sih? Ke Purwokerto. Ini berangkatnya agak kesiangan sih ya. Kita targetnya berangkat jam 7. Padahal aku sebenarnya sih pengennya berangkat tuh subuh malah. Tapi kasihan ini babanya baru nyampe Bandung tuh jam 2 dari Jakarta. Jadi kita perginya jam 8 ini. Bismillah, semoga nggak terlalu ramai ya, karena lihat dari Cicahem aja ini udah mulai padat. Nggak tahu, mudah-mudahan Cibiru nggak macet dan spot-spot macet lainnya juga kosong lah. Bismillah. Terpantau di Ranca Ekek ramai lancar. Nah, mudah-mudahan sih ya nagrek sama nanti di apa sih Mbak kalau yang mau ke Tasik teh Gentong ya? Ya sama lancar juga ya. Bismillah. Karena kalau nggak salah ya kata Baba sih, kalau yang daerah Jakartaan tuh Senin udah mulai masuk. Jadi kayaknya pada ngabis-ngabisin masa liburan gitu. Terus aku kan pantengin yang suka live gitu ya, kayak live di Pangandaran, live di mana tuh pada bilang, oh iya nih bakalan full kayak Jogja gitu. Full penginapannya pada full di tanggal 5-6 kayak gitu. Nah, berhubungnya tanggal 5, jadi kayaknya banyak gitu yang OTW. Ya tapi semoga tetap lancar saja. Oke, ini di Cicalengka kita sudah ngefullin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih males di jalan siang. Nemu macet ini di Limbangan. Kelihatannya sih sekitar 1 km macetnya. Cuma nggak tahu ada apa. Kalau tadi sih sebelumnya nggak macet, cuma pada ini udah jam 12 siang. Kita rest dulu di Warung Jeruk di Jalan Raya Ciamis Banjar. Dan Warung Jeruk ini tuh udah direkomendasiin sama papa aku sekitar 2022. Papa pengen banget makan kesini tapi baru kesampaian sekarang nih. Jadi papa udah nggak ada, aku baru makan kesini. Karena biasanya lewat sini tuh malam dan sekarang siang. Alhamdulillah. Yuk kita cobain seenak apa. Hai guys, ini Warung Jeruk tuh atau dikenal dengan Wajer, lebih ke ya kayak restnya orang-orang yang lewat di jalur selatannya Jawa Barat. Masakannya masakan khas Sunda. Andalannya itu ayam goreng. Ayam gorengnya mirip lah sama mergosari. Jadi tipikal ayam goreng yang digoreng kering ataupun digoreng basah tetap enak. Ada serundengnya tapi bukan dari kelapa, lebih mirip ya kayak laja atau lengkuas yang diparut gitu. Terus sambalnya tuh sambal dadak. Kan kalau mergosari itu sambal dadaknya lebih ke bau terasi, terus lebih agak-agak gurih asin ya. Kalau di sini tuh lebih ke manis. Tuh parkirannya muat banyak. Let's go. Mamam dulu. Ini dia ayamnya pakai serundeng. Ayamnya tuh ayam kampung, jadi potongannya gede-gede. Mamam. Nah, di sini ada sambal oncomnya juga. Tuh. Ini ada sambal oncom. Kita sedang menunggu sambal dadak. Nih, sambal dadak terasi. Mantap. Sambalnya mantap banget. Pedas tapi ada manis-manis gitu. Rekomendasi papa ternyata
The best. This is the best. Nah, ini ada dendeng jando. Jadi jando tuh lemak susu sapi. Nih, yang suka ada di sate atau enggak suka ada di bakso-bakso gitu. Nih, jando, sambal. Aduh, tinggal nunggu serundengnya nih. Pakai serundeng mantep. Di sini pegawainya banyak, jadi walaupun tamunya banyak, cepet gitu ditanganinya. Rasanya ada 2 tadi di bagian yang deket toko souvenir, sama ada juga di sini. Di sini pembayarannya masih pakai cash ya, cash only. Jadi belum ada kiri sama belum ada mesin debit juga. Tapi bisa pakai transfer nih. Jadi buat yang cashless main ke sini oke ya, bisa pakai Bank Mandiri, BCA ataupun BRI. Jadi ini tuh udah turun menurun dan ibunya udah generasi ketiga. Masya Allah ya, keren banget. Sekarang mau beli aromanis. Sok. Teh aromanis seberapa? 15 sok ambil. Warung jeruk. Pokoknya kalau lintas jalur selatan makan siang recommended banget karena harganya sangat amat terjangkau. Nggak ditambahin pajak, rasanya enak. Pokoknya mampir ke warung jeruk. Ini ceritanya ngikutin maps, diarahinnya jalan alternatif ke Aji Barang. Lewatin apa ini? Gua Serwiti, dan tadi udah ngelewatin beberapa hutan ceritanya. Ini baru keluar daerah Gumelar. Lagi buka tutup jalan karena lagi ada pengaspalan. Masya Allah sekali, kayak tiap perjalanan tuh ada aja gitu ya ceritanya ya. Bisa salin nama Google Maps. Tapi yang ini sih so far tanjakannya masih oke ya, Bay ya. Tidak seperti Meranti gitu. Ini seperti Bromo. Masih oke banget. Keren tau, masih ada pengumuman dana desa sekian. Berarti bagus dong jujur ya desanya. Emang ini jalannya tadi juga emang ada beberapa ruas yang kayak gini nih, yang apa, bergerenjulan tuh namanya teh logak apa sih? Berlubang. Nah, berlubang kan lumayan ya, kasihan ya kalau yang lagi kencang, karena kan ini tanjakan. Kalau kasih berlubang kayak tadi kita keduk. Alhamdulillah udah nyampe di Purwokerto. Tapi pas nyampe sini pas hujan, sedangkan kita yang In 200 meters, turn right. Bawa ke daerah Baturaden. Di situ kan mau pinggir-pinggir sungai gitu. Biasanya kan sungainya jernih, katanya bagus. Di sini kan banyak, di Baturaden tuh banyak curug. Take the next right. Cuma ya nggak mungkin ya kalau ke curug kan hujan-hujan. Kita mau ke tempat makan yang pinggir sungai, seenggaknya maksudnya ada experience gitu. Cuma yang nggak tahu nih, Continue for 3 mudah-mudahan kilometers. sungainya nggak keruh dan nggak deras gitu. Tempat makannya outdoor ya. Ini gerimis sih hujannya. Tadi pas nyampe Purwokerto banget pas hujan. Jadi guys, Baturaden itu lebih ke kayak suatu kawasan wisata yang di gunung gitu. Tapi kita tuh nggak sempet kalau buat nge-explore Baturaden. Jadi kita nge-explore kaki gunungnya aja. Ini masih di bawah-bawahnya ke Penak Mawon, resto atau cafe gitu yang ada di pinggir atau deket ke bantaran sungai. Di sini juga ada alpukat, terus ada baju renang karena mungkin mau berenang di sungai ataupun di kolamnya, karena ya udah free sama berenang di kolam nih. Ada kolam renang anak-anak, udah ada bannya juga, tapi wajib dalam pengawasan orang tua. Belas itu kan. So far buat ngasih makan ikan cuma 2.000-an aja per bungkusnya. Terus mini poolnya free, live musicnya juga free. Kita juga free buat nge-explore sungainya. Cari aja tempat yang aman. Jadi cukup mengawasi diri sendiri dan anak-anak ya, karena gak ada pengawasan dari pengelolanya. Nah,
Buat makanannya sih kalau kataku ya so-so lah, standar, tapi masih sesuai lah harganya, masih terjangkau. Yang uniknya itu ada yang namanya dage. Dage itu antara tempe apa oncom, tengah-tengahnya gitulah. Dan itu tuh rasanya ya kalau kataku beda aja gitu dari tempe mendoan, tapi dikelolanya atau di masaknya tuh mirip-mirip tempe mendoan gitu. Kalau buat masakan yang lainnya ya so-so aja. Jadi kita kesini tuh cuma buat ngicip-ngicip karena tadi kan udah makan dulu di Ciamis. Kita tadi habis hujan, jadi kita di pinggir aja. Iya di sini aja tapi di pinggir. Bukan ininya kan kayak gini. Dia masih bisa ketahan, di pinggir aja. Jangan atuh. Boleh. Takut. Gak apa-apa, tapi yang ceteknya aja. Jangan gak usah jauh-jauh, bentar lagi pulang. Udah kesorean. Pulang, nanti kita pulang ke Bandung. Enggak, ke hotel. Tuh batu. Ada batu buat kaki gitu. Bukan yang itu. Kalau buat kaki mah agak kasar. Dadah. Nah, udah turun ke area Purwokerto kotanya lah gitu, tengah kotanya. Sekarang menuju ke Hotel Asri Baru. Alhamdulillah ya, walaupun di weekend yang ya tuh di kota-kota lain juga penuh banget hotel-hotel. Dapat nih Hotel Asri Baru dengan harga yang sangat amat worth. Oke, sampai di hotelnya. Ya ada AC, harga 200.000 ya. Kamarnya ya gini aja. Tuh. Ada TV. Aduknya begini say. Terus tadi kan karena lubangnya kagak ada tutupnya, jadi udah keluar kecoa. Ya udahlah ya. Mau gimana lagi? Syukuri saja. Nih kalau pagi-pagi Hotel Asri. Kalau yang ini versi bungalaunya, jadi bangunannya baru dan lebih rapi. Kalau aku tuh di sini nih, kamar standar. Kalau yang belakang tuh, aku lupa deh superior apa deluxe. Yuk, anak-anak mau berenang. Yuk, pemanasan dulu yuk. Aku tahu, Pak. Bapak mau berenang? Kayaknya kalau yang superior ya, pokoknya kalau kamar yang sini kayaknya lebih oke ya. Bukan yang promo, iya kita yang promo, jadi kamarnya begitu. Kayaknya kalau yang ini lebih nyaman deh, lebih bersih juga kelihatannya. Ya sudahlah ya, rezekinya. Nih sekarang kita mau berenang. Yuk pemanasan dulu. Panasan bu. Gimana sih? Jangan di yang licin. Di sana aja bareng babat tuh yang nggak licin. Anda tidak pemanasan Anda, nanti kram. Ih, pakai kacamatanya pakai. Kacamatanya pakai. Jadi ini kalau kolam yang ceteknya selutut orang dewasa. Segini tuh di anakku juga. Sepantatnya. Nah, kalau yang ini agak dalam, sekitar 1,5. Satu setengah kayaknya. Oh enggak, 2 meter ya? 2 meter ya? 1,5 kalau di dada, Baba. 1,60. Ayo, jangan gaya punggung. Udah, cepetan, gaya dada. Kang, ayo ke bawah sana, gaya dada. Oh, dingin. Dingin gitu. Biasa di Jakarta ya. Ayo, Kakang. Jangan menyelam, lurus.
Waduh, paket heboh sendiri, ini berenangnya heboh sendiri. Udah. Dingin ya airnya ya? Iya. Aduh. Coba kedinginan tuh. Ya, mau sarapan? Ah. Kalian udah makan mie tadi. Untuk menu sarapannya itu dia kayak buffet. Jadi ada nasi, protein, ada sayur sama kerupuk sama sambal-sambelan. Terus ada serealnya juga tapi lebih ke sereal kiloan gitu. Dan ada jenang. Jenangnya tuh bubur sumsum sama pacar Cina. Ini enak sih bubur sumsumnya honestly. Terus kalau buat minumannya itu adanya teh, kopi sama sirup-sirupan. Oke, sampai ketemu di Ghost to berikutnya. Nonton terus, jangan sampai ketinggalan. Ada juga next partnya bakalan bahas tentang kulineran di Purwokerto. Yang enak, yang recommended apa aja ya. See you, thanks for watching.